Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Hadirin yang telah berhadir di ruang Zoom dan juga pemirsa yang menyaksikan kajian ini via Facebook ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin kita hari Senin, kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Raihan Iskandar SI. Dan ini udah pada pertemuan ketiga ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang mukadimah, kemudian kita masuk ke topik ikhlas ya di pertemuan kedua, dan insya Allah kita lanjut ke topik berikutnya. Mungkin ini masuk ke topik selanjutnya, Ustaz ya? Ya, masih masalah niat. Atau masih masalah niat ya. Ini niat. Baiklah, kepada Ustadz Raihan Iskandar kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, saya sampaikan salam kemuliaan buat semua yang berhadir di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada sore yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang masalah niat ya. Dalam pembahasan niat ini memang kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu tidak cuma satu hadis ya, sebagaimana kita perhatikan Imam Nawawi ini memukadimahi dengan ayat-ayatnya dulu, ya sudah kita kaji kemarin, kemudian masuk di beberapa hadis-hadisnya. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Kita akan masuk pada berikutnya. Tapi sebelumnya kita mengulang kaji bagaimana pembahasan tentang niat yang di temu kita yang lalu, bahwa untuk ya hadirnya sebuah niat itu ya kita perhatikan ini ya prosesnya ya tidak sederhana. Ini sengaja saya sampaikan begini supaya kita memahami niat itu secara utuh ya, secara baik dan benar ya. Jangan sampai ketika ada cuma sekedar lintasan pikiran kita anggap sebagai sebuah niat, padahal itu belum menjadi sebuah niat. Itu yang menentukan kualitas amal kita, sebagaimana Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Jadi bagaimana kualitas amal kita itu sangat ditentukan dengan kualitas niat kita ya. Niat ini dalam posisi yang memang begitu kuat di dalam kejiwaan kita, dikatakan ya daging segumpal darah itu ya jantung berada di situ. Tidak perlu hasalu hadir saja perlu. Ini yang nanti kan kalau baik ya, kumpul semua niat-niat yang baik, maka itu akan mempengaruhi semua perilaku kita menjadi baik. Tapi kalau niat buruk, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita. Atasnya kemarin seperti itu dikatakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu perut itu. Dengan kita nggak punya ilmu sama sekali, kemudian dia jadikan as-sam'a wal basara wal fu'ad. Dia jadikanlah pendengaran kita, penglihatan kita, ini yang akan membaca, yang melihat semua ayat-ayat yang ada, yang ini nanti akan membangun ya persepsi
atau pikiran yang ada di kepala kita itu yang kemudian nanti akan membangun sebuah emosi, lalu kita bisa mengambil manfaat apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya. Kita kira-kira prosesnya begitu. Ada lintasan-lintasan pikiran, ya mungkin ketika kita melihat, mendengar langsung ada lintasan-lintasan tertentu, tapi itu belum menjadi niat. Ya. Ketika dia menjadi hadisul qalb, menjadi bisikan-bisikan hati, ya sehingga kita selalu mengingat, mengulang, menjadi sebuah memori, ini juga belum menjadi sebuah niat. Tapi kalau sudah berkumpul menjadi sebuah ide apa yang mau kita kerjakan, nah ini ya. Dan biasanya idenya ini bertemu dengan sebuah emosi yang berproses dari keyakinan, kemauan, kemudian menjadi tekad. Ya, tekad dan ide inilah melahirkan tindakan, kebiasaan, dan karakter. Kira-kira begitu kurang lebihnya kita memahami niat ini, makanya begitu penting kita mengumpulkan niat sebanyak-banyaknya yang baik, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat. Kita renungi dengan baik gitu ya, sehingga menjadi sebuah memori dan menjadi ide-ide yang besar hingga membangun sebuah tekad yang kuat yang mau kita lakukan. Itu nanti akan menentukan kualitas amal kita. Karena kalau belum menjadi tekadnya belum kuat, ini nanti akan mempengaruhi kepada tindakan dan karakter kita. Ya, ada banyak kemauan tapi nggak bisa terwujud. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya ini pengalaman pertama dari orang tua kita Adam alaihissalam, ya, di mana awal diciptakan itu Adam alaihissalam itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu sudah diberikan, bahkan sampai musuh-musuhnya juga sudah dikasih tahu, larangannya sudah dikasih tahu, sudah sepakat untuk melaksanakan semua kebaikan yang Allah perintahkan. Tapi pada saat itu, laqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya. Tapi Adam alaihissalam ini orang tua kita lupa. Ya, dengan semua ilmu yang diberikan itu, ya, dengan semua amaran yang Allah berikan itu, ya. Kenapa lupa melaksanakan sehingga mudah tergoda oleh iblis? Karena ketika dikasih tahu semua perangkatnya ini, tekadnya untuk memenuhinya itu belum kuat. Allah katakan wala menajid lahu azma. Biasanya tekad yang belum kuat ini ya kadang-kala memang perlu kuat. Makanya kemudian Adam diturunkan di muka bumi ini, dan kami pertama diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam yaitu menguatkan supaya kekuatan tekad ini biar terbangun karena dia memiliki sistem kontrol. Nah, kalimat pertamanya diajarkan Bana zalamna anfusana wa illana wa tarakna minal khasirin. Kesadaran ya, ketika ada kesalahan-kesalahan itu lalu mau balik lagi, semangat untuk membangun tekadnya itu. Inilah yang membuat langkah berikutnya Adam alaihissalam. Jadi biasanya tekad kita itu kurang begitu kuat, mungkin ya disebabkan karena ya kita masih yakin masih bisa lah, itu masih gampang lah. Karena iblis ini menggoda Adam gitu. Pelintir itu permasalahannya. Ya, ini tahu nggak pohon ini yang dilarang sebenarnya dirubah sama dia. Sebenarnya karena Allah nggak mau kamu itu kekal di sini. Ya. Dibangun perasaan suuzon kepada Allah. Sehingga ya kasihkan dengar bisikan-bisikan iblis, akhirnya lupa dengan ya satu perjanjian yang sudah diambil sebelumnya kepada Allah. Ya, karena dibangun suuzonnya, lupa dia. Teman-teman sekalian, inilah pentingnya niat diperkuat lagi.
Karena kalau kurang kuat niat membuat kita itu akhirnya terus ya tidak terarah di dalam kekuatan semua kepala-kepala itu kayaknya Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Niat itu dengan baik. Maaf Ustaz Raihan. Ya. Ya, suaranya tidak jelas. Ada dari mohon mungkin dekatkan mic-nya. Oh gitu. Ya. Ada yang suara yang itu mungkin semua udah di mute. Ada di sini. Oh, Faisal Fahmi. Roni masih hidup. Roni, oh ya. Ya udah. Silakan. Baik, ya ini udah jelas nih. Baik, jadi kita mengulang sedikit tentang masalah niat, bagaimana pentingnya niat, karena dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Karena ini yang menentukan nanti kualitas dari amal-amal kita. Amal itu sangat ditentukan dari kualitas ya niat kita. Jadi makin banyak wawasan kita, makin banyak yang kita lihat, makin banyak yang kita dengar, itu makin memperbesar juga ya kekuatan niat itu. Makin banyak kita belajar dari sekian banyak peristiwa, itu juga makin memperbaiki kualitas amal kita berikutnya. Gitu. Nah berikutnya ya kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis ini. Kalau yang kedua di sini di mana diriwayatkan dari Ummul Mukminin ya Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini kunyahnya Ummu Abdillah ya ibunya Abdullah walaupun Aisyah radhiyallahu anha ini tidak punya anak di Rasulullah SAW, tapi sebuah kemuliaan yang saat itu ya boleh jadi sampai sekarang ini kebiasaan orang-orang Arab itu dipanggil biasa bukan dengan namanya tapi dengan kunyahnya, ibunya Abdullah. Ya, ini keponakannya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya ini disebutkan yazu jaisunil Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan ada atau pernah ada satu pasukan tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya menenggelamkan mereka semua, membenamkan mereka semua di tengah tanah lapang. Ya. Dari yang awal pasukan sampai yang akhir pasukan semuanya dibenamkan karena mereka mau menghancurkan Ka'bah. Ini luar biasa. Setelah Rasulullah SAW bersabda begini, Aisyah radhiyallahu anha komentar, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum." Bagaimana nilai humanisnya Ummul Mukminin ini luar biasa. Ya, kecerdasannya itu memahami sebuah persoalan itu begitu dalam. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kok semuanya dibenamkan yang pertama sampai yang di akhir, misalnya kalau bencana begitu luas, ya sampai-sampai orang yang nggak bersalah yang ada di pasar, yang ada di keramaian itu kena juga dong. Ya, kan mereka nggak ikut sama-sama ngancurin Ka'bah, nggak ada niat pun dia ngancurin Ka'bah. Kenapa harus ditenggelamkan juga? Kan yang masalah ini yang mau ngancurin Ka'bah ini. Ya. Nah, di sini kita lihat Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Tetap semuanya itu kena dibenamkan. Yang awal sampai yang akhir, dari ujung depan sampai ujung belakang semuanya dibenamkan. Namun summa yub'atsuna 'ala niyatihi. Nah, urusannya nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya
ini akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa kita lihat dahsyatnya niat. Ya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan niat baik, ya, dari semenjak dini mengumpulkan niat baik sebanyak-banyaknya, ya, kapanpun akan terjadi musibah, ya. Itulah nanti akan menentukan nasib kita ke depan. Jadi menyiapkan sebuah niat itu, sebanyak-banyaknya kebaikan itu, ya, tidak cuma menentukan amal kita di dunia, tapi juga menentukan nasib kita nanti di akhirat. Itu hebatnya niat. Ya. Karena kita nggak tahu kapan datangnya bencana. Ya, sekarang ada pandemi, apalagi sekarang ini makin banyak gempa bumi, makin banyak bencana alam. Ya. Nah, ini semua isyarat-isyarat yang ada ini, ya. Nah, kalau yang namanya bencana itu, baik yang niatnya itu bencana itu hadir karena memang ada pihak-pihak yang berniat buruk, ya, maupun ya yang tidak, ya, bukan karena faktor-faktor tersebut, tapi karena faktor-faktor alam. Tapi yang paling penting dari itu semua, setiap bencana yang hadir itu tidak mengenal orang baik buruk, ya, lagi bagaimana kondisinya. Yang perlu kita jaga ini niat. Jadi kalau sudah datang ketetapan Allah, itu nggak bisa ditunda-tunda lagi. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran juga disebutkan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah kamu dengan fitnah, dengan suatu ujian, cobaan, ya, fitnah, ya, yang mana ini fitnah ini hadir karena memang ada yang punya niat buruk. Nah, kemudian datang putusan Allah, bencana menimpa, yang mana bencana tersebut tidak cuma menimpa orang-orang yang zalim yang berniat buruk saja, tapi semua orang. Nah, ketahuilah di situ Allah amat sangat keras. Ya, hadis tadi itu, ya, dari ayat yang ada di surah Al-Anfal ini. Dan niat itu begitu hebat, itu dikatakan pada ayat yang berikutnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau di niat itu nanti, ya, tapi ya, di ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan, ya, diberikan bencana. Kau ya Rasulullah, selama ada Rasulullah, ada bencana alam yang Allah Subhanahu juga tapi itu kuat mengalami, kita mengajak orang ya, itu, ya, satu sisi ini akan menunda bencana, tapi sisi yang lain di akhirat nantinya kita akan dibangkitkan dengan, ya, sesuai dengan niat yang kita miliki. Ini masih ada suara ke Pak Mohar, ini suaranya masih di mobil kan. Baik, kita lanjutkan lagi pada hadis yang kedua, yang berikutnya hadis yang ketiga. Ya, jadi bagaimana hadis kita begitu niat ini menentukan nasib kita di masa depan. Hadis yang ketiga disebutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi
sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da fathi walakin jihadun. Wa idastunfirtum fanfiru. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka dari itu apabila engkau semua diminta untuk nafar, keluar, berjuang, berjihad, maka keluarlah. Ya, ini berangkatlah. Ya. Jadi stressingnya di sini bagaimana? Niat itu ya begitu penting sampai dalam posisi ya sekelas dengan hijrah, itu kualitas hijrah. Karena orang-orang yang berhijrah ini ya kita lihat di hadis yang pertama itu ya itu disebutkan lahirnya niat itu ya, dalam suasana hijrah ya, dalam suasana hijrah. Jadi yang berikutnya itu seakan-akan Rasulullah ingin menggambarkan bagaimana niat itu kembali ke masa-masa bagaimana ini dibangun ya dengan semangat beramal yang siap melakukan perubahan ya, karena amal itu disebutkan juga pada hadis yang pertama itu ya, disebutkan dengan kalimat faman kana hijratuhu, padahal maksudnya juga faman kana amaluhu ya. Jadi kualitas amal kita itu adalah kualitas yang siap melakukan sebuah perubahan. Niat pun begitu, ya, karena di sini dikatakan ya tidak ada Futuh Mekah lagi dan ini sebuah mimpi besar, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menguasai kembali kota Mekah, ya, dan setelah itu baru kemudian melakukan ekspansi ke seluruh dunia ketika di kampung halamannya semuanya itu sudah bisa ditaklukkan dengan nilai-nilai keimanan. Berikutnya sudah nggak bicara lagi penaklukan kota Mekah, tapi kerja-kerja ekspansi yang lebih luas lagi, yaitu kekuatan semangat, ya, tekad dan niat. Nah, walakin jihadun wa niat. Kekuatan tekad untuk terus melakukan kebaikan dan itu ditopang dengan file-file ya niat untuk melakukan jihad, tekad, upaya kita kebaikan itu sebanyak-banyaknya sehingga nggak pernah habis perjalanan hidup kita kalau memang kita selalu menyimpan kekuatan niat untuk melakukan jihad, ya, kebaikan yang lebih luas lagi itu terus kita kumpulkan. Nah, sehingga kapanpun dipanggil, kapanpun ada sebuah peristiwa yang menantang kita, yang memacu kita untuk turut berpartisipasi, siap kapan aja. Kenapa? Karena bekalan niat kita udah cukup. Nah, itu. Ya. Karena kita tahu yang namanya Futuh Mekah ini, ya Bapak Ibu sekalian, ini kejadian yang tidak ada informasi sebelumnya. Ya, biasanya kalau perang-perang sebelumnya kan dikasih tahu nih kita akan menyerang ini gitu kan. Ini Rasulullah nggak melakukan itu, langsung keluar tiba-tiba pakai baju perang, lalu sahabat ngelihat ikut sama-sama, lalu ikut semua belakangnya satu persatu, tengah jalan baru dikasih tahu kita mau ke Mekah gitu loh. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membangun ini. Ya, sahabat itu dari semenjak hijrahnya ini, ya, sudah dibangun kekuatan niat untuk terus, ya, memiliki semangat berjuang dalam berbagai macam situasi kondisi apapun. Ya. Jadi berorientasi kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dilihat Rasulullah pakai pakaian perang, ngikut aja itu. Ya. Karena ini sudah tanda ini, ada apa. Mau kemana nggak banyak nanya. Ya, jadi setiap perubahan kondisi yang ada, dia cepat membaca. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana ya membaca situasi yang ada, tentunya dengan kekuatan niat ini. Karena sekali lagi, niat ini hadir pada saat kemampuan kita itu melihat tanda-tanda yang ada di sekitar kita, mendengar informasi yang ada di sekitar kita, kita cerna, kita dalami,
ya kita analisa, ya sampai kemudian kita menemukan titik masalahnya, terbangun, bertemu dengan emosi kebaikan kita, ya lahirlah keyakinan, lahirlah kemauan, tekad untuk menyelesaikan semua masalah yang menurut persepsi ya dengan data-data yang kita punya, ini memang tugas saya untuk saya lakukan. Nanti akan lahir tindakan sampai kemudian ya kita berusaha untuk menyelesaikan apa yang menurut kita itu sebuah masalah. Jadi kembali lagi di sini bahwa sekarang ini sudah nggak ada lagi hijrah. Ya, sekarang ini yang dituntut kepada kita memperbanyak tabungan niat, ya, dan memperbanyak semangat tekad untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Jihadun wa niyah. Siap kapan saja, ya dipanggil kapan saja. Tentunya yang memanggil ini adalah secara konstitusi memang dia layak untuk dilakukan, untuk dituruti gitu ya. Ya harus jelas juga ini. Ya, karena wa idzastunfirtum fanfiru, ini artinya memang sebuah konstitusi atau negara memanggilnya, maka segera kita meresponnya. Ya. Karena ini posisinya sudah sebagaimana Futuh Mekah. Jadi nggak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah, karena Mekah sudah menjadi Darul Islam. Jadi wa idzastunfirtum fanfiru, berarti yang manggil ini yang sekelas dengan negara. Ya, yang kelasnya itu bukan kelas yang sekedar personal atau kelompok, bukan. Ini sudah panggilan negara. Ya. Jadi itu hadis yang ketiga, ya mengingatkan kembali di sini bahwa kualitas niat itu begitu penting, ya. Nah, dia sekelas dengan bagaimana para sahabat itu membebaskan Makkah pada saat itu. Dibangunlah niat sebagaimana para sahabat, ketaatannya, pemahamannya pada saat mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya melaksanakan Futuh Makkah pada saat itu. Ya. Kemudian pada hadis yang keempat, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja saya besarkan ini untuk menggambarkan sebuah kondisi yang begitu indah yang dialami oleh Jabir bin Abdullah. Ya, karena ini enggak semuanya mengalami ini. Ya. Misalnya kita lihat pada hadis ini, ya. Di sini kan Aisyah langsung bicara, dengar langsung pembicaraan, ya, dengar langsung pembicaraan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama juga begitu, Umar bin Khattab dengar langsung pembicaraan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sini Jabir menggambarkan suasana dengar langsung, tapi dalam suasana bukan di rumah atau di sebuah majlis ilmu, ya. Beliau katakan kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghazatin, ya, dalam sebuah peperangan. Ya, yang namanya ghazwah biasanya itu adalah perang yang dihadiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang-orang yang hadir di sini berbeda dengan sebuah peperangan di mana Rasulullah tidak ada di dalam. Ini tentunya kualitas perangnya juga, ya, begitu tinggi. Ya. Faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin ila syarakukum fil ajr, rawahu Muslim. Nah, menarik di sini Jabir menggambarkan bagaimana suasana orang yang bisa perang bersama Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa di Madinah itu ada orang-orang yang tidak bersama kamu hadir bersama ini, berjalan bersama kamu, ya memotong lembah-lembah, ya, tapi dia hadir bersama kamu. Cuma kenapa dia nggak hadir? Karena mereka tertahan, karena mereka sakit, tertahan dengan sakit. Bahkan di ayat lain dikatakan mereka itu bersamamu mendapat saham dari pahala ini. Pahala sebuah perjalanan peperangan bersama Rasulullah SAW.
ini kan keren ini orang-orang ini nih. Rijalan yang disebutkan ini. Ya. Artinya para sahabat tentunya mencari tahu siapa yang sakit pada saat itu di Madinah. Ya, orangnya satu persatu. Mereka cek itu data satu persatu. Ya, yang kemudian tentunya mereka itu kemudian belajar. Ya, mereka menjadi uswah, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena sakitnya aja, nggak hadirnya saja, dihitung perang juga. Kan keren itu. Ya. Dalam riwayat Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, qala raja'na min ghazwati Tabuk. Nah, riwayat berikutnya menjelaskan perangnya itu perang apa sih? Ya, di sini dikatakan, ya, namun riwayatnya dari Anas radhiyallahu anhu, ya, bahwa kami pulang dari perang Tabuk. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah, Anas juga mendengar di sini, nggak cuma Jabir yang mendengar, tapi Anas juga mendengar. Inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Nah, riwayat lain begitu, yang Anas dengar kalimatnya begini. Ya. Bahwa ada kaum yang tertinggal di Madinah itu, tapi mereka bersama-sama kita menempuh perjalanan ini. Ya, menerabas lembah dan Narain. Ya, mereka illa wahum ma'ana. Dia selalu bersama kita. Mereka itu selalu bersama kita. Habasuhum al-udhur. Cuman kenapa mereka bersama kita secara fisik? Karena mereka tertahan dengan udhur. Ini ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa bagaimana kehebatan dari orang-orang yang tertinggal di Madinah karena sakit karena uzur ini. Padahal perjalanan ke Tabuk itu, dari Madinah ke Tabuk ini, ya kalau ngelihat, ya ngikutin jalan raya yang ada sekarang itu sekitar 685,28 km. Kalau tembak langsung pakai kompas 529 km. Bayangkan dulu jalan, ya, sebagian ada yang naik kuda, ada yang naik onta. Tapi umumnya pada jalan kaki. Sepanjang ini pahalanya mereka dapat pulang pergi, bayangkan. Dahsyat ini kan orang-orang ini. Ya. Karena faktor apa? Karena faktor niat. Jadi makin kuat niat seseorang itu, itulah yang membuat dia bisa hadir dalam berbagai macam kondisi. Makanya ya kita nggak bisa juga mengatakan posisi pengajian kita sekarang ini yang boleh dikatakan yang hadir ini ya nggak banyak lah, nggak nyampe ya puluhan. Tapi boleh jadi ada ya orang-orang yang tidak hadir karena ya keperluan, karena satu uzur yang kita nggak tahu, dia hadir juga bersama kita. Ya. Makanya setiap sebuah kebaikan yang kita lakoni, yang kita dapatkan, belum tentu yang bersama itu saja yang hadir. Ada juga boleh jadi orang-orang yang tidak bersama kita, tapi dengan kekuatan niatnya itu bisa hadir. Ya, kalau riwayat-riwayat lain tuh sampai ada cerita-cerita wali gitu. Ya, ketemu di Mekah, ketemu di sini. Ya boleh jadi itu terjadi. Ya. Karena kekuatan niatnya itu dia hadir. Ya, bahkan sampai kelihatan kayak hadir padahal nggak hadir. Tapi karena kekuatan niatnya ini. Ya, maka membangun kekuatan niat itu ini bukanlah sebuah pekerjaan yang sederhana. Ya. Kemampuan kita mencerna apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemampuan kita itu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kemudian itu terekam dalam benak kita, yang kemudian menjadi sebuah keyakinan, kemauan, jadi belief system kita itu, ya, jadi sebuah sebuah sistem kehidupan kita, sehingga perilaku kita itu karena ya data-data yang selama ini yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, kemudian menjadi sebuah emosi yang membuat kita itu akhirnya ya berupaya untuk menghadirkan semua kebaikan-kebaikan atau apa yang pernah kita rekam itu. Ya, seperti itu. Ya.
Ini terjemahan dari hadis yang tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau di dalam hukum fisika itu kekuatan niat itu ya kayak gini ya, kayak law of attraction gitu. Ya, kekuatan niat itu bisa menarik ya apa yang ada di sekitar kita itu. Ya. Ini dahsyatnya niat itu. Jadi kita punya mau apa, kita punya keinginan apa, ya. Selama itu untuk kebaikan, bahkan untuk keburukan saja bisa terwujud, gitu. Karena apa? Karena kembali lagi innamal a'malu binniyat. Nah, di sini kekuatan niat itu jadinya wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa apa yang akan kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita niati. Kalau yang sebelumnya kita membahas innamal a'malu binniyat, kualitas kapal yang mau kita bangun, ya, bagaimana baik, besarnya, canggihnya, modernnya kapal, amal soleh yang mau kita bangun itu, ia ditentukan dengan kualitas amal kita. Sejauh mana ya ilmu yang masuk di benak kita, pengalaman yang mengesankan, membangun emosi kita, ya jadinya begitu. Enggak semua orang loh punya keinginan untuk berinfak sebanyak misalnya 1 miliar. Pernah nggak kita berinfak? Berpikir punya keinginan berinfak 10 miliar, 100 miliar. Ada nggak lewat di benak kita seperti itu? Ya. Ya, kesulitan itu terjadi. Kenapa? Karena memang niatnya belum punya kita. Kenapa belum punya? Karena informasi untuk melakukan itu nggak kita kumpulkan. Kita hanya punya keyakinan dalam diri kita. Kemampuan kita ini ya sebatas dari gaji bulanan, lalu kita yakini itulah kemampuan ya infak kita. Mampunya ya 100.000, ya 1 juta mungkin. Ya 1 juta itu keren misalnya kita bilang begitu, apalagi miliaran. Kenapa nggak terjadi itu tadi? Karena ya informasi yang memperkuat niat kita untuk melakukan kebaikan lebih besar lagi itu nggak kita siapkan. Jadi bagaimana mungkin kita mendapatkan sebuah kapal yang besar yang canggih itu ya kalau memang ya ide besar, ya memori besar tentang kebaikan itu belum kita miliki. Ya, makanya penting itu untuk bagaimana membangun sebuah memori besar, menjadi pemain global, ya, menjadi penguasa dunia, itu penting. Ya, supaya nanti dari situ lahir amal-amal besar juga. Nah, di sini yang kedua dengan hadis tadi, ya 3 hadis tadi kita menangkap makna dari hadis yang pertama yang disebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat menentukan kualitas amal soleh dan nanti apa yang kita terima di dunia juga tergantung dari apa yang kita niatkan. Hebat kan? Niat itu dahsyat karena niat itu bisa menarik ya. Ya, ini sampai narik-narik dolar, narik-narik uang itu karena kualitas dari kekuatan niat kita itu. Ya, mau apa dan menentukan. Anda mau ya punya rumah sebesar apa, punya kendaraan sebanyak apa, ya punya lahan sebanyak apa, itu tergantung dari niat yang kita miliki, yang kita bangun sendiri. Karena nanti apa yang kita niatkan itu menentukan apa yang akan kita dapatkan. Ya. Kalau sekarang ya hidupnya susah, nggak ketemu jalan keluar, karena memang nggak ada niat-niat ya yang lebih besar dari itu, gitu ya. Makanya di sini perlu kita waspadai, jaga suasana hati, terus positive thinking, bersyukur, pemaaf. Ya, coba perhatikan di sini bagaimana menjaga niat itu begitu penting. Ini ayatnya ya, surat Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian tahu kan bagaimana ketika ayat ini turun apa yang terjadi? Nangis semua sahabat, datang semua sahabat para nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang dihisap itu urusan yang kita kerjakan yang zohir, kita siap. Tapi kalau saya yang batin-batin juga ini dihisap, gak sanggup kita. Urusan niat ini, yang batin. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, autukhfuhu yuhasikum bihillah, ya, yang dihisap ini adalah memang tadi sebuah kemauan, sebuah memori yang sudah menjadi ide, kemauan yang sudah menjadi tekad, ini kan ada di dalam hati, tinggal tik saja dia ya, laksanakan. Itu yang dihisap di situ. Nah, kalau barang-barang tentang niat kebaikan ini kurang, kan ngeri kali. Ya. Makanya ini ayat yang membuat sahabat nangis. Ya. Jadi Rasulullah SAW terus melatih para sahabat untuk memperbaiki niatnya. Makanya kata Nabi SAW, udah terima aja, husnuzan terus sama Allah. Ya. Karena ayat ini penting untuk membangun sebuah karakter kita yang kapan saja, di mana saja, kita langsung berinisiatif melakukan kebaikan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini yang ada itu kumpulan kebaikan. Gitu. Ya. Akhirnya para sahabat kemudian beriman, menerima, turunlah ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi dan seterusnya. Ya. Ini ayat tidak dihapuskan. Ya, ayat ini ya walaupun secara pahala itu lahir kalau kita melakukan sebuah tindakan perilaku, tapi tetap yang namanya niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, itu menentukan nasib kita ke depan. Apa yang kita dapat sekarang di dunia ini tergantung dari kumpulan niat-niat yang kita bangun. Ya. Jadi niat itu kekuatan tekad. Ya. Mau sukses atau tidak itu ada di niat. Ya. Begitu, bagaimana dahsyatnya sebuah kekuatan niat. Ya. Dia tetap hadir walaupun dia tidak hadir. Ya. Dia tetap bersama mendapatkan pahala dengan sempurna walaupun dia tidak melaksanakannya karena niat itu sendiri. Ya. Jadi ini sebagaimana yang dalam ayat lain juga dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kalian berbuat baik itu kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Kalau kalian berbuat jahat ya itu kejahatan akan menimpa kamu. Inilah yang dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu in ahsantum antum li anfusikum wa in asatum falah. Ya kalau bahasa sekarang ini hukum resonansi gaya tarik menarik. Jadi kalau kita prasangka baik ya positif, maka hidup pun juga akan ya bahasanya ini kekuatan semesta akan mengirim balik energi positif. Ya. Gitu. Yang dahsyat itu ya Anda akan dapatkan. Kalau Anda prasangka buruk juga begitu, akan mempengaruhi hidup. Ya, nanti akan banyak istilahnya invisible hand, ya, akan mengirim itu balik rentetan ketidakberuntungan dalam sejarah hidup. Ya, padahal dengan bahasa Al-Quran itu di sini in ahsantum li anfusikum. Tapi bahasa ini keluar dengan sebuah hukum law of abstraction ini karena lewat sebuah penelitian gitu. Ya, lahirnya kalimat ini karena penelitian. Ya. Jadi dengan peristiwa-peristiwa tersebut lahirlah sebuah kesimpulan, lahirlah sebuah sunnah kauniyah. Gitu. Yang mana Rasulullah SAW sudah sebutkan jauh-jauh hari wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, Anda akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda niatkan. Ya. Anda akan mendapatkan ya kalau niatnya bagus, dapatnya bagus. Niatnya buruk, dapatnya buruk. Jadi ya bagaimana lingkungan dunia ini, ya apa yang kita rasakan itu sesungguhnya janganlah menyalahkan dulu situasi yang ada di luar. Tapi ya salah kamu sendiri. Ya, kenapa? Karena kamu tidak menyiapkan
tabungan, ya, niat yang begitu banyak yang mempengaruhi karakter kamu. Ya. Bapak Ibu sekalian, begitulah bagaimana ini nanti digambarkan lebih lanjutnya itu bagaimana niat sesungguhnya memperbanyak yang namanya pikiran bawah sadar, kalau orang sekarang bilang. Ya. Dan ternyata perilaku kita itu kalau menurut penelitian-penelitian yang ada, itu ditentukan oleh banyaknya pikiran bawah sadar ini. 80% menentukan perilaku kita. Ya. Yang kita lihat yang sadar-sadar itu cuma 12% yang menentukan perilaku. Jadi begitu banyak apa yang kamu lihat, ya. Wa ja'alakumus sam'a wal basara, yang kamu lihat itu, yang kamu dengar itu nanti menjadi tabungan pikiran bawah sadar kita. Sekian banyak peristiwa kayak Adam alaihissalam, kejadian di sorga sampai tergelincir karena digoda iblis, sadar, ya. Dan itu membangun sebuah pikiran bawah sadar. Tindakan-tindakan kita berikutnya, ya, kadang-kadang kita bilang, saya nggak niat, bukan nggak niat, memang itu niat, gitu. Setiap tindakan, membantu, respon, refleks, bukan nggak niat, itulah niat, gitu. Karena itu pikiran bawah sadar kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Ini mempengaruhi nanti karakter kita 88%. Ya, wajarlah 88%. Ya, sehingga orang yang sakit saja di rumah itu, ya, dia bisa hadir mendapatkan pahalanya, ya, tanpa dipotong, ya, sedikit pun, bahkan hadir, ya, digambarkan Rasulullah, ya, seakan-akan mereka, ya, berjalan bersama Rasulullah dalam peperangan ini, menempuh lembah, ngarai, sama-sama, capeknya juga mereka rasakan juga, gitu. Ya, syarakukum fil ajr. Ini dahsyatnya. Ya, sampai-sampai yang sakit saja itu, ya, sampai bisa hadir mendapatkan. Dan ini yang membahasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ada di Madinah ini, kehadiran niatnya itu, ya, begitu luar biasa sampai Rasulullah merasakan dahsyatnya niat mereka itu, sehingga diinformasikan kepada para sahabat. Ya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita di majelis ini semakin terdorong lagi, semangat lagi untuk menguatkan niat-niat, ya, amal soleh kita. Bacalah sebanyak-banyaknya, belajarlah sebanyak-banyaknya, bertemulah dengan orang-orang hebat sebanyak-banyaknya, ya. Untuk itu semua penting untuk membangun alam bawah sadar, mengumpulkan, ya, tabungan-tabungan kebaikan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada sore hari ini. Luar biasa ya, ketika minggu lalu kita berbicara tentang niat, syiar, dan juga bagaimana mensucikan niat. Nah, sekarang kita bicara atau stressingnya adalah bagaimana membangun kekuatan niat. Saking kuatnya sebuah niat, sesuatu yang belum dieksekusi pun udah dihitung oleh Allah. Karena niat kita adalah sebuah kebaikan, gitu. Menarik. Baiklah, kita langsung pada sesi diskusi. Izinkan saya untuk membacakan salah satu pertanyaan yang disampaikan via chat, ya, dari Ibu Fakhriani. Sebelum saya mempersilakan kepada rekan-rekan atau para hadirin yang ingin bertanya langsung, ya, kepada Ustadz Raihan. Ya, ini satu pertanyaan dari Ibu Fakhriani. Ustadz yang terhormat, dalam pertemuan kedua Ustadz membahas tentang niat dan syiar. Mohon pencerahan Ustadz bagaimana yang dimaksud hubungan niat dan syiar tersebut. Ya. Apa ditampung dulu Ustadz atau kita jawab langsung? Oh, terserah. Gimana baiknya? Oke. Tadi terkait hubungan antara niat dan syiar. Selanjutnya saya buka pertanyaan langsung dari hadirin yang udah ada di. Saya tanya dong. Boleh. Silakan Pak Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini agak berat nih pemahamannya, Ustaz. Yang pertama adalah ketika ada pasukan tentara tadi yang menyerang Ka'bah, kemudian dihancurkan Allah, ditebendamkan Allah semua, ya kan? Walaupun kata Siti Aisyah, di dalam itu kan nggak semuanya
ini ada juga tukang pedagang, ada juga ini, ada itu, tapi semua kenapa semuanya ditenggelamkan gitu kan? Ya. Nah, persoalannya saya agak samain dengan misalnya musibah longsor atau banjir bandang gitu kan? Ya. Kan ada orang jalan kaki, ada orang sedang mau ke kantor, ada orang sedang mau ini, tiba-tiba habis itu semua kan? Ya. Nah, itu ya sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Ya memang tadi katanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Lah, bagaimana sebenarnya itu penjelasan itu? Pertama, Pak. Pertama, Ustaz. Yang kedua, satu aja dulu deh. Yang ada lagi sebenarnya. Ya. Yang boleh enggak saya taruh lagi, Ustaz? Silakan. Agaknya mengganggu sekali nih bahwa bagaimana mungkin kekuatan dasarnya niat itu hadir walaupun kita tidak hadir. Nah, itu sebab penjelasan gimana, Ustaz? Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih, Pak Yohan. Nah, ya. Alhamdulillah. Bisa. Yang pertama dari Bu Haryani ya. Ini yang kemarin ditanyakan ini tentang slide ini. Ya, kan? Kalau nggak salah begitu ya. Iya, betul. Sebab datangnya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Iya, betul. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu saat itu mendengar kasakusuk di kalangan para sahabat bahwa ada orang yang kok hijrah, berani-beraninya hijrah, ya bukan karena Allah dan Rasulnya, ya tapi karena mau kawin gitu kan. Iya, betul. Itu tapi menarik di sini ya bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini innamal a'malu binniyat. Jadi ingin ditekankan di sini bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini setelah hijrah bukan qabla hijrah ya. Karena memang yang Rasulullah inginkan ya dalam kerja-kerja keislaman ini janganlah sekali-kali Anda mengambil sebuah kesimpulan seakan-akan tahu niat orang gitu. Ya. Niat ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya tugas kita ya, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada syiar besar. Syiar besar ini untuk menggoyang tatanan dari kafir Quraisy di Mekah saat itu. Bahwa jangan dianggap loh orang-orang yang selama ini diintimidasi, disiksa itu kemudian sangat bergantung hidupnya cuma di Mekah. Kalau keluar dari situ kemudian mereka mati. Enggak. Ya. Ada syiar yang Rasulullah ingin tampilkan, sebuah proses yang begitu berani, pindah ke tempat di Madinah, di mana mereka juga nggak ada saudara di situ. Ya, nekat gitu. Ya, bisnis juga belum ada, nasib juga nggak jelas gitu kan. Tapi Rasulullah mau membangun peradaban di situ. Nah, kesiapan sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, ini sebuah syiar. Dan langsung menggoyangkan itu tatanan kekuatan Mekah saat itu. Oh, ternyata mereka nggak segala-galanya, nggak menjadi harapan hidup mati mereka di situ. Ini membuat kekuatan kafir Quraisy jadi goyang. Nah, syiar ini yang mau dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam membangun syiar ini, jangan diseleksi dulu. Yang punya niat yang bagus aja yang baru berangkat, yang nggak boleh nggak bisa. Enggak, targetnya bukan itu. Targetnya syiar, supaya banyak orang berangkat. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan, jangan seleksi-seleksi orang dulu. Kita mau apa nih? Kita mau membuat ya bangsa ini besar misalnya. Kita mau membuat Indonesia ini jaya. Nah, kalau udah kayak begini syiarnya, jangan milah-milah lagi gitu. Kita mau sejahteranya khusus kaum muslimin aja. Ya nggak bisa. Ya. Sejahtera semuanya. Makanya ketika di Madinah, Rasulullah maklumin itu. Dibuat perjanjian Madinah, di situ ada orang kafir, ada orang Yahudi, ada kaum muslimin. Dibuat enjoy aja, semuanya sama gitu. Ya, semua saling merasa memiliki, ayo ini tanah air kita, ini negara kita, ayo sama-sama kita bangun. Begitu. Dibuat aturan siapa yang melanggar ya dihukum. Gitu. Nah, syiar ini yang dibangun. Nah, kebanyakan kita dalam perjalanan berikutnya, disadari atau tidak, dalam berjuang ini, bukan menekankan di syiar, tapi di syuur, di perasaan kita.
Kok dia tiba-tiba, ya kita nggak senang dengan orang tertentu, mungkin dengan karakternya, dengan perilakunya, mungkin dengan alirannya, dengan agamanya, sukunya, yang kita pakai perasaan kita. Gitu. Kayaknya nggak cocok nih bersama barisan mujahidin nih, bersama orang-orang baik nih. Nggak bisa kalau untuk melakukan sebuah kebaikan besar, jangan mengedepankan lagi perasaan kita, syu'ur, bahasa Arab itu syu'ur. Tapi kedepankanlah syiar. Ya. Tema besar yang mau kita bawa ini apa? Ya udah, jangan kemudian kita menjadi hakim atas ya hati-hati orang yang bersama kita, itu jangan lagi gitu. Ya, karena kita kedepankan syiarnya itu. Jadi itu Bu Hairani ya. Kemudian tadi Pak Yawan. Pak Yohan. Apa tadi Pak Yawan? Banyak dosa saya ini jadi lupa. Tadi Pak Yawan. Terkait hadis yang tadi Ustaz. Yang apa? Kok bisa-bisa semua dihancurkan apa? Oh iya, kenapa kok semuanya dihancurkan begitu kan? Ya. Ya, kembali lagi karena ini memang sudah menjadi sebuah ketetapan Allah, ya. Kita nggak bisa suuzon dengan Allah, maka setiap ada bencana, janganlah kemudian kita masuk di haknya Allah. Ya, setiap ada bencana, tsunami kah, gempa bumi kah, kebakaran, langsung kita masuk itu ya haknya Allah, kita masuk seakan-akan kita yang melakukan bencana, kayak Allah sudah kompromi atau ngasih tahu dengan kita. Ya, jangan lagi masuk ke situ. Tetap karena yang dihisap itu niat, husnuzon aja. Yang jadi tugas kita, ini ada bencana, tugas kita yang membantu, zohirnya membantu. Ini orang susah, ya zohirnya dituntut kita membantu orang susah. Ya, adapun mereka itu, ya susahnya karena mungkin kejahatannya, bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Allah yang lebih tahu isi hati orang. Ya, maka hidupnya akan menjadi enjoy. Ya, kalau yang kita lihat itu yang zohir-zohirnya aja, jangan dibawa ke batin-batin gitu loh. Ya, karena ini bukan kapasitas kita urusan batin, ya bukan kapasitas kita. Ini urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka beraktivitaslah sesuai dengan ya yang Allah amanahkan kepada kita. Ya, kadang-kadang saya sedih juga ngeliat ada bencana, langsung orang membuat kesimpulan, wah ya di sana tuh kemarin ada LGBT, di sana tuh ada pelacuran. Ya udah kita nggak usah bantu, ya nggak bisa begitu. Dari mana datanya? Kemudian Anda bisa pilah-pilah itu korban, ini korban LGBT, ini orang pelacuran, Anda bisa. Kalau Anda punya data dan meyakinkan, oke, boleh. Ya, mampu nggak itu? Ya. Selama nggak mampu, jangan sok-sokan di situ. Ini urusan batin. Ya. Jangan masuk di urusan kekuatannya Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Ya. Begitu Pak Yawan. Terima kasih. Ya. Baiklah, satu pertanyaan lagi Ustaz via chatting, saya bacakan. Apa tuh? Kadang kita mau dari Pak Surya Krisnanda ya, Coach. Coach Surya Krisnanda. Ini guru saya. Oh iya. Ampun Ustaz. Ampun. Ya, kadang kita mau berubah tapi niatnya masih belum lurus. Habis itu malah muncul ketakutan buat berubah gara-gara niat tadi. Kalau berdasarkan penjelasan Ustaz, berarti meskipun niat belum lurus, tetap berubah saja. Ya Ustaz, kembali pelan-pelan niat diperbaiki. Iya, ada satu ayat mungkin yang membantu kita untuk memahami pertanyaan dari Coach Surya ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Ya, wa qala innani minal muslimin. Bahwa tidak ada pekerjaan yang terbaik yaitu kecuali mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia berbuat amal soleh. Ya, jadi di ayat ini menentukan bahwa amal soleh itu lahir ya ketika memang kita ini punya niat tapi kita belum kerjain gitu ya. Ya udah omongin aja dulu ya, karena itu ngomongin kita mau jadi orang baik itu akan membantu kita menjadi melahirkan niat yang baik, nanti akhir mendorong melahirkan amal soleh juga. Ya, jadi jangan kemudian ya
Kita juga jadi seuzon sama orang, apaan nih orang ngomong qiyamul lail, orang ngomong sedekah, dia sendiri nggak pernah sedekah gitu kan. Nggak pernah kelihatan, macam-macam lah tuduhan. Jangan ngelihat begitu. Boleh jadi dia ngomong, itu dalam rangka niatnya melahirkan niat kebaikan. Gitu. Ya. Dan itu Allah katakan, waman ahsanu, itu perbuatan yang paling bagus. Ya, perbuatan paling bagus. Yang penting kalau kita sudah punya mau baik tapi kita belum kuat melaksanakannya, ya omongin aja dulu, ya. Ngomong kemana-mana gitu, tapi dengan niat yang kita mau ngerjain itu. Nah, omongan itu menjadi amal soleh, melahirkan niat soleh kita, akhirnya nanti melahirkan amal soleh kita. Ya. Begitu Korsilia, mohon maaf. Terima kasih. Masya Allah. Baiklah, ini sepertinya ada satu lagi nih. Ya, saya persilakan untuk satu penanya mungkin dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Pertanyaan terakhir ya. Atau dari bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya nih Ustaz. Dengan Pak. Oh, Pak Riyadin. Pak Riyadin ya. Iya, Ustaz. Ya, silakan Pak Riyadin. Iya. Mohon izin Ustaz ya. Iya, ya. Ya, gini. Tadi Ustaz tadi mengatakan bahwa niat kita yang baik, yang bagus akan menghasilkan amal yang baik pula. Kira-kira seperti itu kan. Nah, pertanyaan saya teringat dengan iman. Ketika iman kita naik, maka ibadah kita juga akan baik. Apakah ada korelasinya antara iman dengan niat? Itu kira-kira Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Riyadin. Langsung Ustaz dijawab. Iya, terima kasih Pak Riyadin. Kembali lagi sebenarnya tadi saya sudah bahasakan bahwa yang namanya niat itu adalah bagian dari sebuah belief system kita. Ya. Ini kan sebenarnya ketika kita melihat ayat-ayat yang ada, kita sudah meyakini semua karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, tindakan-tindakannya itu ya lahir dari keimanan kita semua. Cuman permasalahannya kita punya keimanan, ya, yakin ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bekalan-bekalan kita dalam menyerap apa yang kita lihat, menyerap apa yang kita dengar, yang menjadi sebuah ilmu itu, ya kan berbeda-beda. Ya, makanya itu walaupun imannya sama, tapi tindakannya akan berbeda-beda juga. Karena tergantung dari sebanyak apa kita mengumpulkan, dari apa yang kita serap itu, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, emosi kita, itu menjadi bekalan-bekalan yang menentukan nanti karakter kita, kebiasaan kita, tindakan kita itu. Ya. Jadi jangan kemudian kita pukul rata semua orang beriman itu pasti melakukan tindakannya pasti begini, belum tentu juga. Tergantung dia punya saving data kebaikannya seberapa banyak. Gitu. Ya, makanya sekarang kita lihat, ya ternyata orang-orang yang tidak beriman, ya kesan kita gitu, misalnya kayak Bill Gates, kayak Ronaldo, misalnya Dale Carnegie, itu sumbangannya dahsyat, itu luar biasa. Ya, kayaknya kita belum ketemu orang-orang begitu. Ya, ada 1-2 mungkin miliuner, ya orang-orang kaya dari Arab yang melakukan bantuan besar begitu. Tapi umumnya kita kayaknya nggak yakin kok bisa ya dia melakukan sumbangan itu. Ya, itu tadi karena di dalam benaknya dia itu semangat membantunya dan dia lihat ya dengan emosinya itu datanya sudah banyak sehingga melahirkan tindakan itu. Sementara kita orang-orang yang beriman ini informasi tentang permasalahan itu kadang-kadang lebih banyak dibekali dengan suuzon. Dia orang kafir, dia itu bukan pilihan saya, dia ini nggak cocok sama saya. Akhirnya kebaikan-kebaikan kita sendiri yang menghambat. Ya. Kenapa? Karena tadi bekalan informasi itu yang tersimpan di benak kita itu, ya istilahnya dalam alam bawah sadarnya ini,
ya nggak banyak yang kita kumpulkan di sini. Ya, ini ya, padahal ini yang menentukan ya, perilaku kita sehari-hari ini 88%. Nah, gitu. Imannya sama, cuman ya kita nggak menyiapkan software yang tentang kebaikan yang banyak ini. Ya, kita orang baik, tapi softwarenya belum kita siapkan. Ya, karena ini zaman sekarang ini kita bicara software. Nanti kalau softwarenya ini memang sudah canggih, ini akan bisa masuk aplikasi macam-macam kebaikan juga diterima dengan begitu banyak. Tapi kalau software ini masih software jadul, mau kita masukkan aplikasi yang canggih-canggih, nggak nerima dia. Gitu. Makanya kita perlu benahi ini cara berpikir kita, gitu kan, ya, supaya akal pikiran kita itu lebih mudah menerima banyak kebaikan. Itu artinya software di pikiran kita ini kita sudah setel dengan software yang terbaik, sehingga setiap kebaikan dimanapun, kapanpun kita bisa lihat. Ya, itu yang dikatakan Nabi, al-hikmah dolatul mu'min. Ana wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Ya, kenapa? Karena software orang beriman ini selalu update. Sehingga dia selalu bisa melihat kebaikan dimanapun, sekecil apapun. Ya, sekarang ini kan terjadi begitu. Ya, sebagian kita itu karena software yang nggak update, orang niatnya mau bikin baik, kita seuzon gitu. Nah, ini kebalik-balik jadinya gitu. Ya, karena softwarenya kita belum update gitu. Sehingga banyak seuzon aja yang ngeliat orang. Ya. Demikian ya Pak Aryadin. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini udah mau maghrib di Jakarta. Ya betul Ustaz. Ini udah 17.55. Kalau di Aceh masih lama maghribnya. Tapi kalau di Jakarta udah masuk maghrib Ustaz ya. Iya. Ya, baiklah. Maghrib Ustaz. Oke. Betul ya. Terima ini kasih ada banyak ya. Ya. Baiklah, kita tutup agenda atau kajian kita pada sore hari ini. Saya tidak perlu menyimpulkan karena ini masih ada keberlanjutan ya materi, karena walaupun kita masuk ke materi selanjutnya bisa jadi akan berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Baiklah, kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.